Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz kita Bapak Samsudin Nur Makkah, yang barangkali tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini adalah Ustaz papan atas yang mungkin selama ini kita bertemu hanya melihat di televisi. Alhamdulillah kita yang ada di rumah duka ini bisa bertemu langsung dengan wajah Ustaz Syam yang memang jadi idola bagi para jemaah, baik jemaah milenial maupun jemaah yang kolonial. Kemudian saya ingin menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para sahabat almarhumah yang ikut dalam acara ini secara webinar yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Saya sampaikan kepada Pak Ustadz dan kita yang hadir di sini semua bahwa yang hadir dalam acara webinar ini 100 hari mengenang kepergian almarhumah diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama para sahabat almarhumah. Lebih kurang ada 40 orang itu sahabat karib almarhumah seangkatan di SMP dan sekolah bidan. Yang 40 orang ini saking dekatnya dia dengan almarhumah sampai-sampai mereka membentuk grup untuk khatam Al-Quran. Dan alhamdulillah sejak mulai setelah 40 hari menjelang 100 hari ini mereka khatam 8 kali. Kemudian di samping mereka khatam secara perorangan, di samping mereka juga khatam secara kelompok, mereka juga khatam secara perorangan. Yang secara perorangan khatam ada sampai 4 kali, diantaranya Ibu Jas, itu istri mantan sekda saya dulu. Kemudian Ibu Nel, istri Ujang Yunasri, dan banyak lagi mereka-mereka yang khatam. Ini berangkat dari ide salah satu adalah seorang sahabatnya bernama Ajah Rosmiati yang ada di Cilegon. Pada saat kita mendistribusikan paket 40 hari almarhumah dalam bentuk Al-Quran, surat-surat Yasin, dan sajadah, dia terima dengan ucapan Alhamdulillah dan berdoa, Ya Allah, kuatkan aku untuk mengkhatamkan Al-Quran ini bagi sahabatku Ajah Fenawati. Itu yang dilahirkan dari WA-nya. Kemudian WA ini menyebar kepada seluruh rekan-rekannya, maka mereka membentuk grup menawarkan siapa yang ingin khatam bersama-sama. Itulah asal-usulnya terbentuknya grup yang 40 orang tadi yang melaksanakan khatam dan tahlilan. Alhamdulillah, saya sebagai kepala keluarga menyampaikan terima kasih kepada kelompok almarhumah yang dimotori oleh Ibu Arni. Terima kasih.
kepada para sahabat beliau yang lain. Juga ada dari keluarga, pihak ibu, adik-adiknya juga telah mengkhatamkan masing-masing satu kali. Dan saya dengan anak-anak saya juga alhamdulillah bisa mengkhatamkan satu kali. Banyak lagi yang mereka telah mengkhatamkan dan ditujukan untuk almarhumah. Maka untuk itulah acara malam ini kami berharap kepada Bapak Ustadz untuk bisa mengkhatamkan, menutup bacaan mereka dengan bacaan doa khatam. Mohon nanti Pak Ustadz sebelum tausiah kita khatam lebih dulu dan mendoakan doa khatam. Kemudian rasa hormat dan bangga saya tentunya kepada kita yang hadir di sini yang istimewa. Ada bisan saya yang khusus datang dari Jogja, Bapak Rustam Naros beserta Mbak ya, dengan anak beliau. Beliau ini juga berasal, Pak Rustam ini berasal dari Sumatera, Ibu berasal dari Jogja. Jadi beliau adalah bisan saya. Kemudian malam ini saya juga mendapat kehormatan yang luar biasa. Saya punya sahabat, punya rekan-rekan seangkatan waktu kami dididik di Gembleng di Lembah Tidar dulu. Kami bisa setelah tamat di Akademi 3, baru kali inilah kami ketemu. Berarti kami sudah terpisah 53 tahun dan sekarang ketemu. Dan mereka para jenderal-jenderal dan kolonel-kolonel macet. Ada ya. Ini semua yang berdomisili di sekitar Semarang. Kami banyak satu angkatan, ada 1.000 orang, 4 angkatan, dan untuk angkatan darat ada 500 orang. Nah di Semarang ini ada beliau-beliau ini, kita undang dan beliau hadir. Dan terima kasih ya para sahabat, rekan-rekan angkatan 73 beserta ibu, dan betul-betul satu kehormatan besar bagi saya. Sahabat saya yang terpisah 53 tahun tidak ketemu, dipertemukan kita pada acara malam mengenang 100 hari almarhumah istri saya. Alhamdulillah. Kemudian juga hadir ya, travel man ya, yang barangkali tidak asing lagi, ini travel yang papan atas juga ya, dalam masalah umrah dan haji. Jadi bagi yang berminat boleh nanya itu travel man. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, atas nama keluarga kami sekali lagi menyampaikan rasa haru, rasa hormat dan bangga. Begitu antusiasnya para sahabat dan para rekan-rekan sekalian untuk bisa hadir dalam acara webinar mengenang 100 hari almarhumah Hajah Ernawati binti Buyung Adam. Barangkali untuk mempersingkat waktu ya, saya cukupkan saja sambutan saya. Yang pasti Ustadz kita ini memang terburu-buru untuk ingin kembali ke Jakarta. Dan hampir-hampir saja acara kita ini gagal. Hampir gagal. Karena Ustadz kita ini, saya katakan, ini Ustadz papan atas. Ya. Dan masih muda. Orangnya ganteng. Belum berkeluarga. Terbuka pintu untuk mau mengambil mantu. Jadi ini Ustadz lebih levelnya dari selebritis yang hampir setiap saat itu syuting. Beliau ini harus ada syuting di Jakarta jam 7 atau jam 8. Nah untuk itu setelah acara ini beliau akan kembali ke Jakarta. Tadi datang dengan pesawat sini dan malam ini harus berangkat kembali ke Jakarta. Nah meskipun demikian Pak Ustadz, jangan pula terburu-buru tausiah. Kami tetap berharap singkat, ya walaupun singkat tetapi bermutu. Ya, mari nanti kita sama-sama dengarkan. Ya, Ustadz saya ini
Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak bila ada hal berkenan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan acara berikutnya. Tausiah dan diawali dengan doa khatam oleh Guru Ta ya. Guru Ta Ustadz Samsudin Nur Maka. Di sini mimpinya sini. Langsung Ustadz dipersilakan tempatnya. Perlu bagi Quran enggak? Gimana? Kita baca dari Al-Ikhlas aja. Tiga surat terakhir. Iya. Silakan Pak Ustadz. Biar rame-rame kita sama-sama ya. Dicek dulu. Udah benar semua. Ya, nanti kita yang ngasih supaya di sana itu juga mengikuti. Ini dicek. Nanti dicek doa dari sini. Udah masuk belum Mas? Ini belum masuk. Ini kamera udah masuk. Ini Mas. Assalamualaikum. Yang ini belum masuk. Ini kamera udah aktif. Udah. Tapi kok nggak kelihatan ya gambarnya Ustaz? Pegang kepalanya aja. Mana sih? Udah kelihatan kok gambar Ustadz, udah kelihatan. Gimana? Di situ nggak ada ya? Ini nggak kelihatan. Nggak ada. Nah, mantap Ustadz. Ustadz bajunya hitam, ya kan? Lah, hijau. Silakan Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Zoom yang dimuliakan Allah. Kalau suara saya terdengar, coba angkat tangannya. Oh, Masya Allah. Baik, sebelum kita memulai, kita alhamdulillah bersyukur dulu atas khataman Al-Quran yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat almarhumah, termasuk daripada bagian khataman Al-Quran itu harusnya dibaca dari surah Ad-Duha, tapi malam hari ini kita mengikuti sunnahnya, yaitu dimulai dari surah Al-Ikhlas. Tiga surah ini juga adalah surah-surah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW ketika Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Iya tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha
الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baca 3 surah akhir daripada Al-Quran, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang kita mulai kembali jadi tradisi khatam itu kayak gitu. Jadi setelah membaca An-Nas, dia kembali lagi ke surah Al-Fatihah, lalu kembali lagi ke surah Al-Baqarah 5 ayat awal, kemudian dia maju ke ayatul kursi, kemudian di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini menandakan seakan-akan ya Allah, aku nggak mau khataman ini jadi khataman yang terakhir gitu. Jadi seakan-akan dia mau nyambung lagi khatamannya terus menerus berkesinambungan. Kita jadi kembali lagi ke surah Al-Baqarah. Nah, jadi kalau ada rumah baru, ruangan, kata baginda Nabi SAW, kalau rumah itu mau aman dari gangguan jin, gangguan apapun, itu bacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Surah Al-Baqarah. Sepanjang surah Al-Baqarah nggak sanggup, nah, jangan satu kali. Ya, satu halaman aja 2 hari, satu halaman 1 hari atau satu lembar gitu. Nggak sanggup juga, maka seakan-akan mengkhatamkan Al-Baqarah. Apa itu? Awalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Apa itu awalnya? Alif Lam Mim sampai pertengahannya Al-Baqarah apa? Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Akhirnya surah Al-Baqarah apa? Yang tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai terakhir Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Jadi ini bacaan ketika khatmil Quran. Dan sekarang kita sama-sama berdoa khatam Al-Quran. Semoga yang diniatkan sama sahabat-sahabat daripada almarhumah itu disampaikan pahalanya kepada almarhumah, dan juga bukan hanya pahalanya untuk almarhumah, tapi Allah berlaku untuk yang membacanya, karena Al-Quran itu yang membaca, yang mendengar, dan yang diniatkan semuanya mendapat kebaikan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رحمن يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا الإله المرحومة كجائر نواتي بنتكم yang badan ya Allah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, saya ceramah dulu baru doa, baru kali ini doa dulu baru ceramah. Hanya khusus untuk membeli dan keluarga, Masya Allah. Jadi ternyata seluruh madhab, seluruh madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu semuanya setuju bahwasanya boleh membacakan Al-Quran untuk orang meninggal. Semua mazhab setuju dan setuju bahwasanya pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Hanya satu yang tidak setuju dari kalangan mazhab Imam Malik. Dari kalangan mazhab Imam Malik itu hanya sebahagian daripada ulamanya mazhab Malikiyah yang mengatakan tidak diperkenankan untuk membacakan Al-Quran untuk orang meninggal. Selain daripada itu, semuanya setuju dan semuanya mengatakan bahwa pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Maka sahabat-sahabat almarhumah tenang saja kalau ada orang yang mengatakan apa yang baca Al-Quran untuk orang mati tidak sampai pahalanya. Apa ini? Itu semua terbantahkan oleh semua imam mazhab kecuali salah seorang ulama dan hanya sebagian kecil daripada mazhab Malikiyah. Berarti kalau ada perbedaan pendapat ulama begini, bagaimana sikap kita? Kita lihat yang mayoritasnya. Mana mayoritas yang mengatakan? Kalau mayoritas mengatakan boleh, kita ikuti yang boleh. Mayoritas mengatakan tidak boleh, tidak mungkin mayoritas ini bersepakat untuk berbohong. Jadi kita lihat yang mayoritasnya saja. Kalau mayoritas pendapat mengatakan, oh boleh nih Ustaz, misalnya nih Bu ya, maulid kan berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan, wah enggak boleh orang maulid. Oh, ada yang mengatakan boleh aja gitu. Kita lihat saja mayoritasnya. Kalaupun kita beda pendapat dengan saudara kita, enggak boleh sama sekali kita mencelanya. Ada ayat mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi. Jangan kalian angkat suara kalian lebih tinggi dari suaranya Nabi. Ayat ini turun berkenaan dengan teguran untuk orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab gunung yang kurang sopan santun lah gitu ya, istilahnya kalau sekarang. Tiba-tiba datang ke rumah Nabi, manggil Nabi itu teriak-teriak, Muhammad, Rasulullah, ada Muslim gitu. Dia panggil Rasulullah dengan tidak sopan gitu. Ya Rasulullah. Terus nanyanya itu kayak nyolot, terus kayak mendesak Nabi untuk segera menjawabnya. Turun ayat ini mana turun? La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kau angkat suaramu melampaui tingginya suara Nabi, ya, karena itu akan menggugurkan segala pahalamu, amal kebaikanmu. Ibu. Ya. Di sini ya Pak ya, saya kalau ceramah lebih banyak nyapa ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu tidak disapa pun memperhatikan fokus. Kalau ibu-ibu kita sudah di depannya masih cerita sama temannya. Tapi tidak ada di sini. Ya agak-agak. Ya jadi biasanya yang fokus itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu lain-lain. Ya kan subhanallah gitu. Jadi ayat ini turun untuk siapa tadi? Untuk orang Badui. Nah, kita
Nabi kan apa setuju Al-Quran itu berlaku sepanjang masa nggak? Berlaku sepanjang masa. dia nak Kalau ada kita bilang Al-Quran berlaku sepanjang masa, apa dong gunanya ayat ini sekarang? nyeting tu. Apa dong gunanya ayat ini sekarang? Lah, wong Oh, ada lagi Nabi, yalah. bagaimana kita mau mengangkat Oke, suara oke. di depan Dalam Nabi? Quran. Tidak ada lagi Nabi. Sedangkan ayatnya mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suaramu lebih tinggi di hadapan suaranya Nabi. Berarti bagaimana cara kita mengaplikasikan ayat ini? Oh, ternyata begini caranya. Yang dimaksud ayat ini adalah kalau ada perbedaan pendapat dan teman kita ini yang beda pendapat sudah bawa hadis Nabi, sudah bawa nama Nabi, sebaiknya kita mengalah. Entah itu hadis yang dikatakannya adalah hadis lemah atau sekalipun itu adalah hadis palsu, sudah selesai perkara. Maafkan saya salah. Kita langsung melemah di hadapannya. Begitu pula kalau misalnya kita punya pendapat, tidak ada itu dalilnya maulid. Tiba-tiba teman kita yang maulid mengatakan begini, tidak bisa. ada hadisnya begini, langsung kita harus mengalah. Kenapa? Karena kata Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suaramu di hadapan namanya Nabi, di hadapan suaranya Nabi. Jadi kalau ada orang sudah bawa namanya Nabi, langsung kita merendah di hadapannya. Oh, kalau itu begitu kata Rasulullah, saya mengalah. Sekarang banyak orang nama Nabi dipakai berdebat. Anak hadis sugau, hadis lemah itu. Tidak ada 100 harian dalam Islam. Hadis palsu itu. Tidak ada itu tahlilan itu. Tahlilan itu bid'ah. Tidak ada dalilnya. Giliran dikasih dalil, dia tidak mau menerimanya. Nah ini dikatakan oleh Al-Quran, siapa yang berlaku demikian, mengangkat suara dibanding suaranya Nabi, maka terhapus segala amal kebaikannya. Apa sih bid'ahnya begini ya? Apa sih tidak bolehnya? Orang kita makan, kita bersilaturahim, kita bertatap wajah, walaupun hanya melalui webinar. Masya Allah, rasa terendah hatinya OTW kepada sahabat-sahabatnya almarhumah yang telah mengkhatamkan Al-Quran, ibu-ibu sekalian yang mengkhatamkan ayat-ayat ini. Yang mengkhatamkan Al-Quran dari hadir sini. Enggak ada di Zoom semua. Ada ya, termasuk hadir juga. Oh, subhanallah. Jadi yang mengkhatamkan Quran melalui Zoom, yang tidak mengkhatamkan Quran di sini sambil dijamu makanan. Subhanallah, mudah-mudahan yang balas ibu-ibu yang mengatakan tidak hadir di sini, Allah yang balas kebaikannya. Karena bacaan Al-Quran itu begitu, yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala, yang mendengarkan cuek mendapat pahala. Beda mendengarkan sama memperhatikan, beda ya. Ada orang yang begini kan, mendengarkan itu setel MP3 di kamar sambil mengantar tidur, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Beda dengan orang yang setel MP3 di misalnya atau YouTube misalnya muter sambil dia simak, beda lagi pahalanya. Makanya pernah nggak Bu ikut umroh misalnya Samenan itu umroh promo lagi ya, ikut umroh terawih di Masjidil Haram, ada orang buka Quran. Kenapa mereka buka Quran? Kalau orang Arab mestinya mereka udah hafal atau apa, padahal mereka hafal loh. Yang buka Quran biasanya di belakangnya imam, orang syekh-syekhnya. Kok mereka buka Quran? Karena menurut mereka melihat Quran saja itu sudah dapat pahala. Jadi mereka tidak mau melewatkan matanya untuk tidak dapat pahala. Makanya ada kaligrafi. Kenapa orang pasang kaligrafi di rumah, di masjid? Karena melihat huruf Al-Quran saja sudah mendapatkan pahala. Subhanallah. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti tinggi derajatnya. Coba ya. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti tinggi derajatnya. Ini untuk motivasi yang sudah khataman, yang insya Allah juga akan melanjutkan Al-Qurannya. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran itu pasti paling mulia derajatnya. Siapa yang membawa wahyu Al-Quran? Malaikat Jibril. Siapa gelarnya Malaikat Jibril? Sayyidul Malaika, pimpinannya para malaikat. Siapa yang menerima Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Apa gelarnya Nabi Muhammad? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Di kapan turunnya Al-Quran? Turunnya pada bulan Ramadan. Maka pimpinan para bulan adalah Sayyidus Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Kapan malam hari turunnya Al-Quran? Malam nuzul Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Mana malam yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Tidak ada.
karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Khairum min alfi syahr. Berarti malam paling mulia adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Tempat mana yang paling mulia? Jakarta kah, Semarang kah, Yogyakarta kah, di mana kah? Paling mulia tempat adalah Makkah, Madinah. Kenapa? Karena di sana adalah turunnya Al-Qur'an. Coba lihat, di mana ada hubungannya dengan Al-Qur'an, pasti akan menjadi yang paling mulia. Jadi kalau kita sekalian mau menjadi orang yang mulia, mau menjadi pribadi yang mulia, mau diangkat derajatnya sama Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Karena semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Saya yakin almarhumah Haja Ernawati binti Buyung Gada, Masya Allah Oma, adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita nih gak ada jaminan kita meninggal ada yang mau khatamin kita kayak gini, gak ada jaminan. Ya, tapi Oma, subhanallah, beliau sahabat-sahabat beliau dari SMP loh. Kita nih ingat nama teman SMP aja, saya lupa siapa teman SMP saya. Pas saya ingat-ingat, oh ternyata saya memang tidak pernah SMP, saya hafal Quran pada saat itu. Kadang-kadang begitu kita meninggal dunia belum tentu ada yang mau bacain Al-Quran kepada kita, untuk kita. Tapi almarhumah sudah merasakan nikmatnya Al-Quran. Saya yakin kuburan beliau tidak gelap. Kuburan beliau adalah kuburan yang terang. Wah, kenapa? Karena ada ayat-ayat Al-Quran dikirimkan oleh sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Dan kata malaikat, doa yang paling mulia, kata Rasulullah, doa yang paling mulia adalah doamu untuk saudaramu yang tidak diketahui oleh saudaramu. Gitu. Jadi kalau sudah diketahui kayak gini, diadain acara lagi. Ya kalau diketahui apakah masih menjadi doa yang mustajab? Masih menjadi doa ya sangat-sangat mustajab. Ibu, jemaah, saya sama juga ngomong apa ini, hampir tidak jadi acara. Lebih baik hampir tidak jadi om daripada hampir jadi. Jadi ternyata syuting itu biasanya sampai Kamis aja, jadwal-jadwal sebelumnya. Tiba-tiba bulan ini berubah sampai Jumat. Ya, jadi suka berubah-ubah gitu kalau jadwal syuting. Dan alhamdulillah subuh ini ada syuting di TV Islam, itu indah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu akan menjadi sosok yang mulia, menjadi manusia yang mulia. Sebagaimana Jibril alaihissalam lebih mulia daripada malaikat yang lain. Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada nabi yang lain. Apa buktinya Ustaz? Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi yang lain? Di buka Al-Quran. Tidak ada ayat, hanya satu ayat yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ayat yang lain tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad tanpa gelarnya. Ya, dari sini saya juga lebih condong ke pendapat ketika sholawat itu pakai sayyidina. Kenapa? Karena Al-Quran saja tidak pernah menyebut nama langsung Nabi. Jadi kalau Allah memanggil Nabi Adam tuh langsung namanya, ya Adam muskun anta, oh Adam tinggallah di surga, ya Musa la takhaf, oh Musa jangan khawatir, ya Yusuf, oh Yusuf, wahai Yunus, ya Dannun, wahai Yunus yang berada dalam perut ikan, ya Ibrahim, ya Ismail, semuanya dipanggil namanya. Lanjutkan setelah air minum. Ya kan pasti. Jemaah ada banyak. Jadi subhanallah ternyata ya silakan sambil santai aja lah kalau sambil lagi ceramah. Yang umurnya 28 tahun, jadi anggap aja anak adik cucu ya. Anak adik lah ya anak. Jadi alhamdulillah, apa buktinya Rasulullah SAW lebih mulia daripada nabi yang lain? Allah tidak pernah memanggil namanya di dalam Al-Quran secara langsung. Dipanggilnya nama Rasulullah SAW pasti dengan gelarnya. Kalau nabi yang lain dipanggil namanya, wahai Musa, wahai Adam, wahai Ibrahim, wahai Ismail, wahai Yusuf, wahai Ayyub, ya. Tapi ketika mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, minimal ada gelarnya di belakang atau tidak disebutkan namanya. Mana contohnya? Ya ayyuhar rasul
Nanti itu dipanggil sama Allah, ya ayyuhar rasul. Atau kalau dipanggil namanya pasti ada gelarnya. Muhammadur Rasulullah. Yang lain, laqad ja'akum rasul min anfusikum. Tidak pernah Allah menyebut nama Nabi secara langsung, hanya satu. Itu pun di mana? Di dalam surah yang namanya surah Muhammad. Dia menggambarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pribadinya itu sendiri. Subhanallah, beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Jadi itulah orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang bercengkrama dengan Al-Quran, baik itu hanya melihat, baik itu hanya mendengar, apatah lagi yang mempelajarinya. Tadi obrolinanya, curhat ya, di belakangnya. Saya tuh pengen hafal Quran, itu itu saya diajak ke belakang tadi, nanya rahasianya hafal Quran. Saya tuh pengen hafal Quran, kalau saya nggak apa ya, kan bukan bapak yang membocorkan sendiri, saya membocorkan. Aku enggak kok, aku bisa jaga. Ya Allah, nggak riak kan saya. Tapi yang hafal Quran gimana ya caranya? Kalau baca sih saya lumayan rajin, saya bilang baca 40 kali. Ya kalau udah rajin baca 40 kali. Gimana tuh baca 40 kali? Pokoknya ulang-ulang itu satu halaman, atau kalau saya caranya adalah satu halaman dibagi 5 atau dibagi 3, karena satu halaman itu ada 15 baris, dibagi 3 berarti 5 baris, 5 baris, 5 baris. Contoh tadi sampai muflihun, ulangi 40 kali tuh. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila min qablika Udah menerima mamanya. ulaika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulang lagi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum ingat ya, Al-Quran itu ngomong begini, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kami telah mudahkan, Allah sendiri yang memudahkannya. Jadi kalau lagu aja bisa kita hafal, tadi waktu diputar tayangan itu tidak ada satupun yang tidak ikut dalam hatinya. Kau datang, pasti hafal semua, pasti hafal semua. Tidak ada alasan, pasti hafal. Kenapa? Karena sering mendengarkan. Sama dengan Al-Fatihah. Ada nggak sih orang yang lupa Al-Fatihah? Nggak ada. Kenapa? Setiap hari dia baca. Ada nggak sih di sini yang lupa surah Al-Kafirun? Tidak ada. Pasti apa surah Al-Kafirun? Surah Ikhlas? Tidak ada. Kenapa? Karena kalau sholat itu terus. Kuliah dulu. Kalau bukan kuliah dulu, bukan asri inna taina. Jadi orang nanti masuk surga kan sesuai tingkatan bacaannya. Nanti malu juga ternyata ya sama. Pas masuk dalam di padang mahsyar, ini orang tuh sinar-sinar kok company-nya banyak banget gitu yang kemarin. Siapa tahu saya adalah surah Al-Baqarah, siapa tahu saya surah Al-Imran, siapa tahu surah An-Nisa, siapa tahu ya ternyata di ujung sana ada yang mainstream. Itu temennya sama semua ya, semua golongan kuliah dulu. Apa ini ada? Kuliah dulu, golongan al-asri. Tapi nggak apa-apa. Allah tidak pernah menyulitkan apa-apanya. Cuma salah aja gitu, keliru. Sayang banget gitu. Al-Quran 30 juz itu terus yang kita baca. Dahulu mungkin waktu TPA, waktu ngaji, waktu kecil masih hafal an-naba. Wah, Ustaz dulu saya hafal Ustaz as-sama'i wa tariq. Atau dulu saya hafal sampai wailul lil mutaffifin. Atau dulu saya pernah hafal abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma la yudrika la'allahu yazakka. Dulu saya hafal semua waktu kecil. Wah, sekarang mungkin faktor usia kali Ustaz ya. Bukan faktor usia, karena nggak pernah diulangi. Coba ya, kalau lagi sholat sunnah baca hafalannya. Kalau sholat sunnah baca apa yang telah dihafalkannya. Ya, jadi kalau misalnya habis sholat subuh menghafal misalnya surah Abasa. Sebentar sholat duha baca itu aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma
Wah, Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Sholat sunnah. Ya, kalau misalnya mau pakai pelampung juga bisa. Ya pakai pelampung kan Quran kecilnya. Quran kecilnya. Yang penting sholat sunnah, jangan sholat wajib ya. Sholat sunnah. Apalagi kalau tarawih. Tarawih baru-baru ini kan apa tarawih? Ya tahun ini, Ramadan tahun ini kemarin ini adalah Ramadan dengan imam tarawih terbanyak di dunia. Ramadan dengan imam tarawih terbanyak di dunia. Barusan terjadi dalam sejarah ya di dunia yang Allah ciptakan ini banyak sekali yang jadi imam tarawih. Kenapa? Karena setiap rumah ada imam tarawihnya. Itu gak apa-apa, pakai Al-Quran saja. Mau yang pakai stand yang di depan itu kayak penyanyi, atau pakai Quran kecil dipakai di tangan seperti ini. Pas sujud itu gimana? Ditaruh lagi di saku atau ditaruh di tempat di meja yang taruh depannya, di meja baru sujud. Naik ambil lagi nggak apa. Kalau orang tua kami di rumah pakai Quran gede taruh di depannya. Gitu. Ya terus dijepit supaya ya karena bahaya juga. Ya ini juga boleh dipakai di masjid-masjid di Makassar. Pakai Quran begini. Terus di situ banyak anak kecil yang hafal Quran. Ada orang tua tidak mau diganti imam. Udah tua, suara tidak enak. Suara tidak enak, bacaan tidak benar. Tapi tidak mau diganti imam. Yang anak muda yang ada di sini, percuma juga saya mau hafal Quran kalau orang tua tidak mau digeser oleh imam. Ya kan? Imam terawih dia terus yang ambil itu. Padahal syaratnya jadi imam itu kan belum balik pun kalau dia bacaannya bagus itu bisa. Kalau sholat yang namanya sholat terawih karena tamiz, mumayyiz itu belum balik pun sudah bisa. Yang penting udah tahu mana kanan mana kiri gitu ya. Karena banyak yang udah balik tapi tidak tahu mana kanan mana kiri. Jadi setiap kita naik mobil minta tolong via Google Maps selalu salah gitu ya. Kalau kanan dong, kalau kiri ya kiri. Ya, mumayyiz. Tadi ya. Sama masuk ke ceramah ya. Oh, sudah masuk terjadi. Mumayyiz itu udah tahu kanan mana kiri, udah tahu benar ini buruk. Tahu. Itu Google Map-nya yang salah. Itu udah Google Map-nya yang salah. Namanya tamyiz. Boleh menjadi imam tarawih. Dia anak muda di Makassar bilang, ya orang tua bagaimana sih udah nggak hafal juga pakai Quran. Tiba-tiba jadi imam tarawih ini subhanallah. Jadi itu anak-anak pergi mati lampu. Pergi mati lampu itu bagian imam. Sehingga imam itu langsung rubuh. Tidak mau lagi dia jadi imam. Kenapa? Karena dia tidak hafal ternyata dia pakai contekan di depannya. Subhanallah. Ya, jadi dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Amil bil Quran asaqra bil kiramil bararah." Orang yang dekat dengan Al-Quran itu bersama dengan para malaikat yang agung. Orang yang dekat alaihi, tapi orang yang nyangkut bacanya, tersendat-sendat bacanya, itu falahu ajran. Artinya pahala 2 kali lipat. Jamaah Zoom. Ya. Kalau dengar apa katakan coba. Halo. Ya, saya tuh di sini sambil memperhatikan Ibu Titi dan Sadi ini tadi Allah senyum-senyum sama aku. Ya, masya Allah. Ya, ini keluarga dari mana aja nih Om Dewi? Bisa apa satu-satu? Dari Padang ada ya? Padang, Jambi, Pekanbaru, Pontianak, Cinta, Papua. Jayapura ada, Ustaz. Ya. Nih, Subhanallah, semoga semuanya diberikan kesehatan. Ustaz ada yang dari Papua itu, Ustaz. Ya subhanallah. Jadi itu mau kita Jauh banget. langsung yang duduk bersama itu semuanya Allah balas. Jam berapa di situ? Kata Rasulullah SAW 12 kali ya. Udah mau jam 11. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju satu majelis ilmu, maka Amin. Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tidak mengurangi pahalanya. Kalau orang datang pengajian langsung seperti ini, itu yang dinilai langkah kakinya.
ampunan dosa. Langkah kaki kanan bernilai pahala dan diangkat derajatnya. Langkah kaki kirinya bernilai ampunan dosa bagi orang yang hadir langsung. Tapi kalau orang yang cuma webinar, apakah dapat pahala juga? Kalau orang yang hadir langsung kan, kalau bukan langkah kakinya yang dihitung, roda kendaraannya, wah, berapa jauh? Ya. Jadi kalau orang yang webinar, apakah dapat juga? Dapat juga. Paketannya. Seberapa banyak kuota yang dia keluarkan? Kalau semakin banyak kuota yang dia keluarkan, semakin banyak juga pahalanya. Ya, jadi subhanallah, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Itu pesan yang pertama. Karena orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia, maka Al-Quran akan menemaninya, membersamainya di kuburannya nanti, hingga di padang mahsyar, hingga di mizan, di timbangan amal, hingga nanti naik ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menemaninya adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan begini. Al-Quran Siapa Pak Depet? Ika nampak kakak, akak nampak kak. Siapa itu? Kita unmute semua. Orang mengetik-ngetik sih. Ya. Jadi Al-Quran itu jadi saksi nanti. Bapak Ibu sekalian jemaah. Lanjut. Ambil apa ya? Santai aja. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Qur'an. Bagaimana orang laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani mereka mengatakan nanti, ya Allah, saya ini salah pilih teman ketika di dunia. Salah pilih teman ketika di dunia. Bagaimana sih gambarannya orang nanti di padang mahsyar itu? Di padang mahsyar itu gambarannya adalah wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa qala laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Barel dan sepupunya kan. Hati-hati salah pilih teman. Hati-hati salah pergaulan, salah pilih teman, salah pilih komunitas, salah masuk grup. Ya, tapi kalau grup sekarang lagi aktif itu ya. Bagaimana Pak pemandangan di hari kiamat? Yauma ya'addu adh-dhalim. Pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, orang-orang yang zalim itu menggigit tangannya. Kalau lagi tegang tuh, ya kalau lagi misalnya lagi salah nih, diomelin sama obat, diomelin sama mama, diomelin sama guru di sekolah misalnya, lagi habis bikin salah. Pernah nggak kalau lagi nervous, lagi ketakutan itu gigit jari? Gitu. Kayak gini. Orang yang lagi takut tuh biasanya gigit jarinya. Tapi Kak, Ketakutan, ya. Dia gigit kukunya tuh, dia gigit jarinya gitu. Nah di hari kiamat saking nervousnya orang, itu Al-Quran mengatakan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari kiamat orang-orang zalim menggigit bukan lagi jarinya, yadayhi, tangannya dia gigit. Tangannya dia gigit saking nervousnya nanti di hari kiamat itu. Yaqul, sambil mereka berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Celakalah aku, kenapa aku berada di jalan yang ini. Jadi dia bertanya, ya Allah, ma'ar rasuli sabila, kok aku nggak ikut sama Rasul? Jadi ada dua barisan nanti. Barisan pertama bersama dengan Rasulullah SAW itu mereka berjalan. Akhirnya orang mengatakan sambil dia gigit tangannya, lah kok aku nggak ikut itu? Aku kan umat Rasul juga. Aku kok nggak ikut Rasulullah SAW. Padahal aku umatnya juga. Sambil dia gigit tangannya. Lalu dia nengok ke belakang. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau Rasulullah sudah berjalan bersama orang-orang yang ditunjukkan tadi, berarti Rasulullah menuju ke surga. Kalau Rasulullah menuju ke surga, saya menuju mana? Gitu. Saya menuju kemana kalau saya nggak ikut Rasul? Gitu. Sambil menggigit tangannya dan nengok ke belakang kiri kanan lalu mengatakan, ya wailata
celaka aku, laitani, celaka aku, benar-benar celaka. Lam attakhir fulanan khalila. Sungguh aku celaka memilih orang ini menjadi teman. Pasti yang nengok ke kanan, la haula teman mabarku. Dia nengok ke kiri, la haula teman futsalku nih, orang yang dulu teman-teman aku nih main futsal nih. Gara-gara dia nih aku nggak sholat asar nih. Dia nengok ke belakang, ya Allah ini temanku main Mobile Legends, gara-gara dia aku nggak sholat isya nih. Dia nengok ke depan, wah ini teman-teman aku main PUBG nih, gara-gara dia nih aku nggak sholat subuh nih. Gara-gara dia nih aku nggak ini, gara-gara dia aku nggak ini. Wah dia nengok kiri karena teman-temannya, ternyata dia lihat semua teman-teman yang dahulu menghalangi dia untuk berbakti kepada orang tuanya, yang dahulu menghalangi dia untuk sholat, yang dahulu menghalangi dia untuk ibadah, lalu dia mengatakan, ya Allah hari ini saya menyesal punya teman seperti dia. Mau apa lagi, udah gigit tangan Rasulullah jalan. Mau gimana lagi? Tinggal gigit tangan Rasulullah udah jalan ke depan, ya mau gimana lagi? Jangan buat ya, tapi yakinlah semua orang beriman itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalau udah nyebutin la ilaha illallah, yakinlah akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di laundry dulu. Tapi ada yang langsung, ada yang di laundry dulu, ada yang di dry dulu. Karena kan tempat suci tak mungkin dimasuki orang yang tidak suci. Jadi dicuci dulu, di laundry dulu, di neraka. Dan jangan pernah bercita-cita mau mampir di neraka. Jangan. Paling ringannya neraka itu seperti orang lagi naik mobil, ya paling ringannya lagi naik mobil, AC dingin banget dalam mobil, tiba-tiba di terik matahari di tengah jalan tol, dia buka kacanya sedikit, dia angkat, ditutup kembali kacanya, masih ada tinggal panas sedikit. Nah itu hembusan angin neraka yang paling ringan, dan ketika orang merasakan hembusan itu, apa yang dia katakan? Ya wailata laitani, ya Allah celakanya aku masuk neraka yang terdalam. Dia pikir itu sudah neraka yang terdalam. Saking neraka yang paling ringan saja sudah sangat menyiksa dirinya, dia pikir itu sudah neraka yang paling berat. Bagaimana lagi tingkatan neraka yang selanjutnya? Tapi insyaallah ada di sini kita semua berkumpul surga. Amin. Amin. Suka muda kalau ceramah tentang neraka. Suka orang dengar ceramah tentang neraka. Dan kalau saya pergi ke masjid, kenapa? Itu ustaznya ceramah neraka terus. Dan setiap ustaznya ceramah neraka perasaan saya. Semua yang disebutkan ciri-cirinya saya semua. Malah saya dengerin ceramahnya, kenapa? Perasaan saya terus yang disinggung. Alhamdulillah, dengan ceramah itu menyinggung memang. Dan kalau tidak tersinggung, berarti mati hatinya. Yang tersinggung, alhamdulillah, tersentuh hatinya, masih merasa bahwa ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita, nih kata Musbah, ya janganlah ceramah itu yang menakut-nakuti orang. Bagaimana orang tidak cari hiburan di tempat hiburan malam? Bagaimana orang tidak cari hiburan maksiat kalau dia tidak mendapatkan hiburan dari sesuatu yang baik? Tapi ada orang ceramah, hobinya nakut-nakutin orang, orang yang datang dengar ceramah itu orang ada hutangnya, orang ada penyakitnya, orang ada masalahnya. Dia datang ketemu Ustaz, mudah-mudahan tercerahkan. Orang nggak ada masalah dengan menceritakan neraka padanya. Jadi janganlah. Jadi kita memberikan basyirah. Jadi kabar gembira. Jamaah. Masuk. Ya, alhamdulillah. Ya, masih ini semuanya masih stay online. Ada yang masih nonton di bawah kan jatuh ya. Subhanallah. Tanyalah Kak Indra maksudnya. Kenapa aku lagi siang? Jadi ternyata orang nanti dengerin lagi Farel dan adik-adiknya. Apa kata orang-orang di hari kiamat itu? Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Celakalah aku, ternyata aku gak ikut Nabi karena aku salah pilih teman. Kenapa ini salah pilih teman? Apa yang membuatnya keliru salah pilih teman? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
apa temannya ini? Apa sih yang dilakukan temannya ini sehingga membuat dia menyesal? Ternyata temannya melakukan apa? Temannya membuatnya lalai dari Al-Quran. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Kalau ditanya Nabi sering mana? Buka handphone apa buka Quran? Dido jawab. Jawab Dido. Lebih sering buka handphone atau buka Quran? Iya. Tapi Kak. Lebih sering buka handphone atau buka Quran? Jawabannya handphone gitu, terus dalam handphone itu ada aplikasi Quran. Kalau itu dua di sana jawab video selalu bermasalah dengan bapaknya masalah sholat berjamaah. Kalau ditungguin sama obat, tapi dengan subhanallah yang membuat Oma tersenyum selalu setiap kau sholat. Dari tahu sekalian, jangan lupa bacakan Al-Fatihah untuk Oma ya. Dan kau lupa bacakan Al-Fatihah, kau juga bacakan untuk semua orang-orang yang telah mencintai kita, berjasa kepada kita. Itu adalah akhirat kita, karena orang lain tidak ada ruginya bagi kita. Tidak ada ruginya bagi kita. Siapa yang mendoakan saudaranya, malaikat akan mengaminkan. Pertanyaannya, yang mana yang lebih afdol kira-kira? Manusia berdoa atau malaikat yang berdoa? Ada yang mengatakan malaikat lebih afdol karena dia tidak ada dosanya. Jadi kalau misalnya saya doain Mas Dodi, ya Allah sehatkan Mas Dodi, kata malaikat wala kami flu, dan bagimu juga. Yang mana kira-kira yang lebih duluan didengar doanya? Doaku atau doa malaikat yang mendoakanku tadi? Lebih duluan didengar doanya malaikat yang mendoakanku. Jadi kalau kita mendoakan orang lain kebaikan, maka lebih cepat kepada kita. Jadi seburuk apapun tetangga kita, serese apapun tetangga kita, ya, seapapun orang lain zalim sama kita, jangan doain keburukan, karena ada malaikat yang bilang wala kami flu, dan bagimu juga. Lalu gimana dong kalau ada orang yang benar-benar zalim sama kita? Nggak boleh kita berdoa supaya Allah musnahkan saja. Boleh nggak kira-kira? Ya kan, sabar kan ada batasnya Ustaz, gimana dong? Boleh nggak berdoa kayak gitu? Boleh, tapi doanya begini. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, cukuplah bagiku, kuserahkan orang ini untuk. Cukuplah bagiku, kuserahkan orang ini untuk. Itu aja doanya. Jangan doakan ya Allah semoga dia sakit ya Allah. Karena malaikat wala kami dulu, bagimu juga. Duluan sakit. Ya Allah semoga dia bangkrut ya Allah. Jangan doa seperti itu. Dan aja, ya Allah cukuplah kezalimannya untukku, kuserahkan dia untukmu ya Allah. Artinya kau aja yang marah ya Allah udah. Ya, penting kita berada di jalan yang benar. Bahasanya apa? Allahumma qini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Doanya siapa ini? Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah, ini doa pamungkas sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah, terlanjur dua. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dikejar karena ada sayembara. Siapa yang bisa membawa kepalanya Nabi akan berhadiah 100 ekor onta merah. Akan berhadiah 100 ekor onta merah, berapa miliar itu? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kelihatan dari jauh. Wah, ada nih. Ya, Suraqah namanya. Wah, kelihatan Muhammad. Akhirnya dikejar pakai kudanya dengan kencang. Kata Abu Bakar Siddiq sudah pasrah sudah. Abu Bakar Siddiq halangi Rasulullah, melindungi Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW membaca Allahumma qini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, selesai. Aku serahkan kepada Allah. Cukuplah bagiku. Apa yang terjadi? Itu kudanya Suraqah seperti motor lari 180 km per jam di rem depan. Seperti motor lari 100 ke atas, tiba-tiba di rem depan langsung terpental ke depan, tidak bisa menyentuh. Padahal itu tombaknya, itu ujung tombaknya udah dekat banget sama Rasulullah SAW, udah hampir memental Rasulullah SAW. Rasulullah baca dengan ayat Allahumma qini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah cukuplah, aku cukupkan, kau aja yang balas ya Allah. Langsung tiba-tiba kayak rem depan itu kudanya Suraqah langsung masuk ke dalam tanah. Lalu pada saat itu dia ternyata bertaubat dan dilepaskan sama Rasulullah SAW pada akhir hayatnya. Ini subhanallah doa ketika dizalimi orang. Tapi jangan pernah mendoakan keburukan kepada orang lain. Jadi doakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita semua. Nah, bagaimana tadi pemandangan di hari kiamat nih? Adik-adikku sekalian.
الشيطان للإنسان خذولا. Salah pilih pergaulan, Al-Quran mengatakan setan itu khadula. Khadula itu artinya pura-pura teman. Setan itu pura-pura menjadi teman. Di depan kita baik. Tidak ada setan yang mengatakan begini, Bu. Tidak usah sholat. Tidak ada setan yang mengatakan begitu. Setan itu pelan-pelan. Waduh, rajin banget sih sholat sunnah. Dan sunnah gak wajib. Begitu tuh awalnya tuh. Wah, rajin banget sih ke masjid. Kan gue dari rumah. Begitu, tidak ada setan yang langsung mengatakan, tidak usah sholat, ngapain sholat. Tidak pernah setan begitu. Setan itu pelan-pelan caranya. Tahu nggak bagaimana caranya setan iblis menggoda Nabi Adam untuk makan buah uli? Pelan-pelan. Tidak serta-merta, dam makan uli. Tidak ada itu. Tidak gitu caranya. Iblis itu menggiring pelan-pelan. Dam. Udah yakin belum? Oh, main itu yuk. Main. Bayangin Bu, surga itu apa bahasa Arabnya? Jannatin, ya kebun. Kebun itu berarti banyak buah-buahan. Dari sekian banyak buah-buahan, kenapa buah terlarang dia makan? Dari sekian banyak, cuma satu yang diharamkan, yang dilarang, itu doang buah itu. Kok bisa pergi makan yang itu? Berarti perjuangannya iblis untuk menggiring Adam ke situ itu tidak mudah. Karena banyak buah-buahan yang lain yang lebih enak. Anggurnya surga itu dimakan satu, enak banget. Makan selanjutnya, lebih enak. Makan lagi selanjutnya, lebih enak lagi. Makan lagi selanjutnya, kok bisa? Tidak ada habisnya enaknya. Itu makanan buah-buahan yang ada di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah. Jadi kalau ada yang mengatakan, kayaknya bosan juga nanti di surga itu ya. Karena kan abadi, nggak bakal bisa bosan. Karena bertambah dan bertambah. Dan surga itu juga tempat transit sebenarnya. Innaha hasunat mustaqarra wa muqama. Al-Quran mengatakan jannah itu tempat tinggal atau tempat transit. Ibu mau transit di surga atau mau tinggal? Ya mana? Mau tinggal di surga atau mau transit di surga? Kalau saya mau transit di surga. Kemana coba? Inna hasunat mustaqarra wa muqama. Mantap emang ini bunda dari daya subhanallah. Ya, kenapa disebutkan bisa jadi tempat tinggal atau bisa jadi tempat transit? Karena ternyata begini, setelah nanti kita nikmati apa yang ada di jannahnya Allah akan bertanya, gimana? Udah puas? Udah ya Allah, nikmat banget. Tapi kamu tidak selamanya di sini. Lah, mau kemana lagi ya Allah? Kita naik ke surga yang lebih tinggi lagi. Oh, kita naik ke tingkatan surga yang lebih tinggi lagi. Karena orang udah masuk surga, dan mungkin keluar dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikan terus naik terus. Itu subhanallah, inna mustaqarran wa muqama. Begitu pula neraka. Saat mustaqarran wa muqama menjadi tempat tinggal yang buruk atau tempat transit yang buruk. Makanya kami tadi mengatakan sebelumnya, jangan pernah bercita-cita untuk pernah mampir di neraka. Karena orang mengatakan, oh ya udahlah ya, human error, bikin dosa ya udahlah ya. Kalau dimasuk neraka paling seminggu 2 minggu, Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Ada yang mengatakan begitu? Ada nggak yang mengatakan begitu? Ada yang mengatakan begitu? Ada. Mana contohnya? Dalam Al-Quran. Ayyaman ma'dudat. Bani Israel mengatakan begini, Musa ya udahlah, enggak kuat kayaknya saya sholat Musa. Udahlah kalau saya masuk neraka udah, saya tahu Allah itu maha penyayang. Kayaknya kalau Allah hukum saya paling sehari 2 hari. Itu dia katanya. Maka Al-Quran mengatakan, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Minta tolonglah perlindungan kepada Allah dari neraka, baik neraka sebagai tempat tinggal ataupun neraka hanya tempat mampir gitu. Tempat transit, jangan pernah bercita-cita untuk mampir di neraka. Ma'adallah, na'udzubillah. Sampai di mana kita? Oh, ternyata setelah lihat barisannya Rasulullah masuk, barisan dia ketinggalan bersama dengan teman-teman mabarnya di belakang nanti kemarin. Mabar boleh bro, tapi kok tidak berhak sama orang tua. Tapi kalau dipanggil oma sholat, turun sholat. Jangan kok gara-gara busreng kok biarkan oma sholat sendiri di bawah. Ya, pokoknya kalau oma sudah panggil, Allah langsung. Ya, ini udah opanya yang azan, opanya yang qomat, opanya yang imam, opanya juga yang makmum. Itu kalau jamaah pasti bahagia sekali oma itu kalau lihat
lucunya berjamaah dengan obat, ya. Karena kalau bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, cara berbakti kita adalah menyambung silaturahim dengan kerabatnya. Jadi oma tuh sangat senang melihat kita bikin acara seperti ini, ya. Kita bersedekah, kita menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat beliau. Itu sih sangat senang orang meninggal dunia melihat itu. Ustaz, bagaimana sih saya caranya berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Saya dulu waktu orang tua saya masih hidup, saya belum punya duit. Sehingga baru sekarang saya punya ini, bagaimana cara saya bisa membahagiakannya? Oh, cari sahabat-sahabatnya, cari kerabat-kerabatnya, mungkin cari sekolahnya dulu, cari teman-temannya, kita bantu. Maka orang yang meninggal itu akan merasakan kebahagiaan, akan senang. Siap? Mau bertanya? Oh, belum saatnya. Cuma bawain air putih atau mau? Canda. Alhamdulillah. Ternyata dia melihat Rasulullah. Setelah beda barisan dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah akan naik ke atas mimbar. Rasulullah akan naik di atas mimbar, lalu dipersilahkan sama Allah speech, pidato. Apa pidatonya Rasulullah? Wa qala Rasul, dan Rasul pun berkata, di dalam surah Al-Furqan diceritakan, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul itu ceramah di hari kiamat di padang mahsyar sambil mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi, sungguh kaumku ini ya Allah, ittakhadhu hadza al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini. Kalau kita bilang ini itu fikah. Kalau Om Syamnya bilang ini air, airnya jauh atau dekat? Kalau Om Syamnya bilang ini air tuh berarti airnya jauh atau dekat? Dekat. Kalau Om Syamnya bilang itu air, airnya jauh atau dekat? Jauh. Nah, Al-Quran itu mengatakan hadzal Quran, ini Quran, berarti Al-Qurannya dekat. Nah, pada saat itu Al-Quran akan menjadi saksi. Kata Nabi SAW, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguh kaumku ini menjadikan Al-Quran ini mahjura. Apa arti mahjura? Pernah dengar kata hijrah? Biasa sekarang anak-anak muda mengatakan, saya udah hijrah bro. Ya, hijrah dong, udah hijrah belum? Nah, sekarang kan istilahnya hijrah, kalau dulu kan istilahnya tobat. Ya kan, gue udah tobat nih, gak minum lagi gue. Ya, gue udah tobat nih, gue udah mau sholat nih. Ya, kalau sekarang istilahnya hijrah, karena anak-anak hijrah. Dia tidak tahu kalau ternyata dalam Al-Quran tidak selamanya hijrah, itu hijrah baik. Hijrah itu dalam Al-Quran hijrah ini. Dia katakan apa? Kata Nabi, sungguh kaumku itu hijrah ya Allah. Dari Al-Quran ini kemana? Ke handphonenya, ke bisnisnya, ke urusannya, ke mana-mana. Dia menjauhkan Al-Quran darinya. Padahal Allah katakan hadzal Quran. Al-Quran itu dekat. Artinya apa? Kita ini sebagai muslim susah nggak dapat Quran? Nggak susah. Pasti ada Al-Quran di dekat kita. Tapi kadang-kala kita yang membuatnya menjadi jauh. Mushaf itu ada di handphone kita. Tapi kalau dibandingkan buka mushaf dan buka TikTok, lebih banyak buka TikTok. Buka mushaf daripada buka grup, lebih banyak buka lebih banyak buka grupnya. Buka mushaf daripada buka kamera, lebih banyak buka kameranya. Nah itu kita yang menjauhkan Quran itu. Padahal Al-Quran sangat dekat. Padahal kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di Somalia, saudara-saudara muslim kita yang masih kesusahan untuk mushaf Al-Qurannya, atau bahkan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Banyak saudara kita yang tidak bisa melihat dengan matanya, tapi mereka berusaha untuk dekat dengan Al-Quran yang dirawat itu. Braille, ya, dengan huruf Braille. Maka subhanallah, jangan menjauhkan diri dari Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW yang berdiri mengatakan, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sungguh umatku, kaumku ini membuat Al-Quran ini menjauh dari mereka. Jamaah,
Al-Quran. Kenapa? Karena Syam yakin bahwa Oma adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Kalau nggak dekat dengan Al-Quran, nggak mungkin teman-temannya, sahabatnya itu mau membacakan Al-Quran. Yang kedua apa? Fal yasil rahimah. Kata Al-Quran, sil mengqata'aka. Wa kata Nabi, sil mengqata'aka wa'fu amman zalamaka wa'ti man haramaka. Mau menjadi mulia? Adik-adik, ibu-ibu, mau menjadi mulia? Oh. Mau. Kata Nabi ada 3 caranya. Sil mengqata'aka. Sambung kepada orang yang memutus. Waduh, sambung kepada orang yang memutus. Kalau sambung silaturahim sama yang rajin silaturahim, gampang ya. Orangnya juga ramah dan sering datang ke rumah kita, ya gampang aja kita datang ke rumahnya. Tapi kalau orang yang mutusin, malah saya minta maaf duluan. Kayaknya dia yang salah, bukan saya deh. Perasaan bukan saya yang salah, dia yang salah deh. Males kan. Padahal Nabi katakan yang mulia itu adalah sil mengqata'aka. Sambung kepada yang terputus. Kalau yang sudah tersambung, apa yang disambung lagi? Ya. Sil mengqata'aka. Ada saudara yang tidak lagi bertegur sapa, ada teman-teman yang lagi tidak bertegur sapa, maka sambunglah itu. Berat nggak? Berat ya? Berat. Kalau nggak berat, hadiahnya kipas angin. Tapi karena hadiahnya surga, lumayan juga ujiannya, gitu kan? Seandainya ringan ya. Sil mengqata'aka. Sambung kepada yang memutuskan. Mau tahu rahasianya apa? Rahasianya begini. Kita itu berbuat baik karena disuruh Allah aja. Udah. Bukan karena orang juga berbuat baik. Orang beriman itu berbuat baik karena disuruh Allah, karena perintah Allah. Udah selesai. Itu yang disebut dengan ihsan, itu yang disebut ikhlas. Berbuat baik karena Allah. Ada tetangga yang tidak baik akhlaknya sama kita. Apakah kita balas dengan keburukan? Ya. Justru kita menyambung silaturahim kepadanya, menyambung ukhuwah Islamiyah kepadanya. Kenapa? Karena disuruh Tuhan. Enggak. Karena kalau bukan disuruh Tuhan, orang tidak beragama pun bisa. Ya. Untuk apa agama ini? Begini maksudnya, orang tidak beragama pun bisa untuk berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Orang yang tidak punya Al-Quran pun bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Apa gunanya agama? Agama mengajarkan supaya engkau bisa berbuat baik pun kepada orang yang tidak baik kepadamu. Pun kepada orang yang tidak baik kepadamu. Masya Allah. Tapi orangnya jahat, orangnya suka mencaci maki, orangnya suka begini-begini. Nabi itu pernah dicaci maki. Sama bersama dengan Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika datang nih orang Badui, ngatain Abu Bakar, "Woi Abu Bakar, ini, kau suka ngutang ya? Kalau bayar di pokoknya dia ngatain, kesarin." Abu Bakar cuma senyum dulu. Nabi senyum. Yang kedua kali dikatakan lagi, "Woi Abu Bakar, ini." Dia udah mulai memerah mukanya. Yang ketiga, Abu Bakar nggak dikatain, Nabi yang dikatain. Abu Bakar berdiri Abu Bakar langsung dibalas, dikutuknya orang itu. Nabi ikut berdiri. Lalu Nabi kemana? Nabi pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Heran Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lah kok malah ditinggalin? Gitu, akhirnya dikejar sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, tadi kau awal aku dihina, kau senyum. Kedua kali engkau tetap senyum. Tapi ketiga kali aku dihina, waktu aku berdiri kok kamu pergi?" Apa jawaban Sayyidina Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, ketika pertama kali kau dihina, dicaci maki sama orang, kau diam saja dan kau tersenyum, maka malaikat datang duduk bersamamu. Kedua kalinya engkau diam saja, malaikat masih bersamamu. Tapi ketiga kalinya, ketika engkau sudah balas dia, malaikatnya pergi, setan yang duduk bersamamu. Sedangkan aku tidak mau duduk sama setan. Kata Nabi, aku tidak mau duduk di tempat yang tidak ada malaikatnya, dan aku tidak mau duduk bersama syaitan. Jadi kalau kita dihina orang, bayangin aja, kalau kita balas dia, berarti kita bersama syaitan. Tapi kalau kita diam dan kita senyum, maka yang bersama kita adalah malaikat. Tapi kadang-kadang bukan sabar itu adalah diam terus ya. Sabar itu termasuk klarifikasi. Kenapa sih ini orang ngatain saya? Oh, karena tidak tahu. Ada orang kan yang menghina kita karena tidak tahu. Saya tuh sering begini. Oh, Ustaz muncul dari TV,
belajar di mana sih? Bukan lulusan pesantren, tiba-tiba aja muncul ceramah. Pikirannya kita tidak pernah belajar gitu. Ya, jadi karena orang tidak tahu, kadang-kadang begitu. Wah, Ustadz mana sih? Ustadz TV. Wah, Ustadz Dwi. Begitu capnya tuh. Kalau Ustadz TV itu Ustadz Dwi. Ustadz cuma cari pansos, pajak sosial. Ustadz yang cuma tampil di TV doang, nggak ada ilmunya menurut sebagian orang. Ya, dibanding-bandingkan, kan sering dibanding-bandingkan sekarang itu Ustadz TV dan Ustadz sosmed. Beda itu. Kalau Ustadz TV itu cuma cari popularitas katanya, cuma cari duit, cuma cari ini. Alhamdulillah, naudzubillah. Ini kan kadang-kadang orang mengatakan demikian, ya. Tapi ternyata Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Imam Syafi'i lagi duduk, datang orang menghinanya. Dihinanya Imam Syafi'i. Datang muridnya, wahai guruku, engkau dihina-hina kok diam aja? Apa jawaban Imam Syafi'i? Itu orang yang menghinaku, semakin dia menghinaku, semakin menambah kebodohannya. Dan semakin aku diam, semakin menambah kemuliaanku. Bayangin kalau aku jawab dia, maka aku ikutan hina. Jadi aku diam saja. Gimana supaya saya bisa begitu, wahai Imam Syafi'i? Apa jawaban Imam Syafi'i? Menjadilah seperti kayu gaharu. Kal'ud. Apa itu kal'ud? Kayu gaharu. Bagaimana itu kayu gaharu? Nanti dibakar baru kelihatan wanginya. Nanti dibakar baru tercium wanginya. Jadi diamnya seorang yang berilmu adalah jawaban bagi orang-orang yang mencaci makinya. Nah, yang pertama, silman qata'aka, sambung kepada orang yang memutus silaturahim. Saya yakin almarhumah adalah orang yang sangat senang menyambung silaturahim. Dan juga, Masya Allah, Om Dewi adalah orang yang sangat senang menyambung silaturahim. 50 berapa tahun, Pak? 53 tahun. 53 tahun baru bertemu dengan teman-teman beliau. Kita doakan semoga sehat selalu, sehat walafiat, diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Masya Allah, perkumpulan yang sangat luar biasa gitu ya. Allah sangat senang mencintai hamba-hambanya gitu. Menyambung silaturahim. Oba adalah orang yang senang sekali menyambung silaturahim. Anak-anak beliau, Kak Kori, Kak Ruri, Dea, Dr. Dea, Om Dodi, Om Ade, cucu-cucu beliau, mereka ini orang-orang yang senang sekali menyambung silaturahim. Ya, buktinya saya pulang dari ceramah masih silaturahim mereka, datang ke YouTube saya komen gitu ya. Silaturahim, tidak mau terputus silaturahimnya. Ya, Om Dodi, ya, kita udah mau ceramah, dia ada lagi private di belakang, private ceramah di belakang. Orang-orang yang senang menyambung silaturahim. Saya, bunda sekalian, bapak ibu sekalian, saya udah ceramah di keluarga Om Dewi berapa kali ya? 4 kali ya? Iya, charter udah, tidak bisa bergerak. Udah gitu, jadi orang yang senang menyambung silaturahim ukhuwah Islamiyah. Wa'fu amman zalamaka, dan menjadilah seorang pemaaf bagi orang yang menzalimimu. Subhanallah. Ibu marah nggak kalau ada orang yang menghina kita? Marah. Apakah orang marah itu berarti dia tidak sabar? Oh, belum tentu. Sabar itu bukan tidak boleh marah. Sabar itu, Om Dewi misalnya, Oma meninggal dunia. Apakah Om Dewi tidak boleh menangis? Tidak boleh sedih? Oh, jangan nangis, jangan. Oh, orang Islam harus sabar, orang beriman harus sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu kan istrimu yang meninggal. Bukan suatu, kan ada orang kadang-kadang datang takziah, nengokin orang yang sedang bersedih, ngomongnya gitu. Jangan nangis, Bu, enggak boleh nangis, enggak boleh ini. Oh, enggak begitu. Sabar itu bukan berarti tidak boleh menangis, tidak. Sedih itu human being. Sedih itu adalah manusiawi. Menangis itu manusiawi. Marah itu manusiawi, kecewa itu manusiawi, jengkel itu manusiawi, ya, jengkel, kecewa, marah, sedih itu semuanya manusiawi. Apakah orang yang jengkel, kecewa, marah, sedih tadi sudah dikatakan tidak bersabar? Tetap dia bersabar. Ukuran sabar itu di mana? Ukuran sabar itu di sini, di mulutnya. Ukuran sabar itu di mulutnya. Apa yang dia lakukan setelah dia sedih? Apakah dia mencaci maki Allah? Ya Allah, kenapa kau tega sekali sama saya, ya Allah? Kau cabut nyawa istriku. Itu tetangga aku tidak pernah sholat. Kenapa bukan istrinya yang kau cabut? Saya tiap malam tahajud sama istriku. Kenapa istriku yang kau cabut nyawanya? Itu tetangga aku, itu istrinya tiap hari gibah. Kenapa bukan itu yang kau cabut nyawanya? Nah, itu baru tidak sabar itu. Setelah dia keluar, kenapa ya? Kalau terus kalau kita bahas masalah gibah. Ya kan
sedihnya di hati, menangis dia, it's okay. Kita adalah manusiawi. Nabi pernah menangis? Pernah. Al-Quran, nabi-nabi yang lain pernah menangis. Nabi Ayyub alaihissalam, putih bola matanya sampai buta, dia menangis gara-gara terpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai buta loh, saking sedihnya berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibunya Nabi Musa, waktu Nabi Musa mau dialirkan ke sungai, ibunya Nabi Musa tidak berhenti menangis. Tidak berhenti menangis. Sampai kapan? Laula arrabatana ala qalbiha, kata Al-Quran. Seandainya kata Allah bukan kami yang menggenggam hatinya, itu mau bunuh diri ibunya Nabi Musa. Bayangin, dikejar. Kalau ketahuan dibunuh anaknya, mau ditaruh di sungai, nggak ada Tupperware, mau ditaruh di mana? Waterproof juga keranjangnya, waterproof nggak keranjangnya pada saat itu? Ada nggak jaminan anaknya bakal sampai kemana gitu? Tapi disuruh sama Allah taruh di sungai. Itu ibunya Nabi Musa, gimana bimbangnya pada saat itu? Sudah nangis, sedih, bingung sama keputusan Allah. Nih, ya Allah, kenapa kok aku disuruh taruh anakku ke sungai? Padahal anakku sudah dikejar-kejar sama tentaranya Fir'aun. Ternyata kalau dia percaya sama keputusannya Allah, ya, ibunya Nabi Musa tidak pernah tahu bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa Allah akan membelahkan lautan untuknya. Yang hanya Nabi Musa tahu, Allah pasti akan menolongnya. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menolong kita. Kita hanya perlu percaya akan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sedih, menangis, marah, anak tidak sholat, apalagi ibu-ibu sekolah online anaknya terus, ya Allah, itu menguji kesabaran itu, ya luar biasa. Kalau biasanya kalau anak udah berangkat sekolah udah istirahat, bapak-bapak mungkin yang, ya pokoknya ujian lah luar biasa ini, ujian pandemi ini ujian yang luar biasa. Tapi itu adalah boleh kita bersedih, kecewa, marah, jengkel, tapi jangan sampai keluar dari mulut kita. Jangan sampai berubah menjadi aksi yang membuat kita terlihat tidak sabar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang masuk surga apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena sabar kalian. Allah tidak bilang salamun alaikum bima shallaitum. Selamat masuk surga karena sholat kalian, tidak. Dan Allah katakan, selamat masuk surga karena sabar kalian. Kenapa? Sholat itu butuh sabar. Jadi suami butuh sabar. Jadi anak butuh sabar. Jadi orang tua butuh sabar. Jadi penceramah apalagi butuh sabar, gitu ya. Jadi pokoknya semakin banyak di bawah kita semakin butuh kesabaran. Semuanya itu butuh kesabaran. Boleh siap-siap itu. Ya kan? Subhanallah. Jadi butuh kesabaran. Apapun yang terjadi butuh kesabaran. Sabar. Wa'fu amma zalamaka. Ya, jadi yang pertama dekat dengan Al-Quran, yang kedua sambung kepada yang memutus silaturahim, yang ketiga ampuni orang, maafkan orang yang telah zalim kepadamu, walaupun engkau jengkel. Nabi itu ada orang yang sampai Nabi meninggal dunia tidak mau memandang wajahnya, saking jengkelnya sama orang itu. Siapa itu? Yang memakan hatinya Hamzah. Ya, yang memakan hatinya Hamzah pada saat itu, Nabi itu tidak pernah memandang wajahnya, walaupun dia sudah masuk Islam. Jadi manusiawi itu jengkel sama orang sebenarnya. Marah sama orang, yang tidak boleh adalah menunjukkannya sampai menghina-hinanya, memaki-makinya. Maaf ya maaf gitu. Kalau hati sakit ya itu butuh waktu untuk kesembuhan. Yang terakhir adalah wa'timan haramaka, dan berikanlah kepada orang yang pelit padamu. Kalau ngasih hadiah kepada orang yang sering ngasih kita hadiah itu biasa. Ya, orang tidak pakai agama pun mampu. Ya, ngasih hadiah kepada orang yang sering ngasih hadiah kepada kita. Tapi yang berat adalah waqti man haramaka, ngasih kepada orang yang pelit kepada. Nah, itu modal kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali bersama dengan almarhumah Hajjah Ernawati binti Buyung Gadang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Jannatul Firdaus. Adik-adikku sekalian, cucu-cucunya oma, semoga menjadi cucu-cucu yang soleh-solehah. Amin. Tidak durhaka kepada orang tua dan tidak pernah lupa kepada kedua orang tua. Itu mungkin bagi Allah yang jawab atau langsung doa. Gimana? Mau dilanjut langsung doa aja. ada yang mau tanya? Biasanya kalau OTW itu sering buka sesi tanya jawab, seru soalnya. Kalau ada Di sini aja ya. Di sini apa dari Kalau BB? mungkin dari Zoom yang mau menyapa boleh. Oke. Dari Zoom boleh. Ini yang boleh. Ya. Lewat sana. Eliminasi atau apa ya yang
menurut saya tidak menegakkan hukum, tapi memang mencari Kembali ke diskriminasi penegakan hukum. Nanti kita dengarkan suara dari sebelah kanan saya. Saya tidak dua sisi kembali sekadar. Ini benar ini penegakan hukum mati jawabnya. Ini tausiah dari Ustaz. Dengan protokol kesehatan juga. Kalau tidak lama-lama ya, dari jamaah Zoom gimana ya, yang terkait dengan topik lama hari ini. Ada yang ingin bertanya, bagi yang ingin bertanya, Sekedar mau menyapa-nyapa. Ada yang mau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Ada yang bertanya? Lagi. Sekali lagi untuk jamaah Zoom, jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, Baik nyambung atau tidak nyambung dengan topik malam ini, silakan angkat tangan. Angkat tangannya kalau ada yang bertanya. Dengar kok. Suara saya kedengar nggak ya? Coba katakan kalau dengar suara saya. Kalau nak tampil lebih tuh. Yang dengar suara saya, angkat tangan. Masih di Papua itu coba tanyakan. Apa sih? Coba tanya deh. MUI sekarang posisi di mana? Ibu. MUI belum. Oh ya, ini makanya Ibu Enois. Iya. Lagi di Papua jauh sudah malam. Tapi masih setia ngikuti ceramah dari Ustadz Sam. Terima kasih Ibu. Saya juga setia mendengar setiap pagi Ustadz Sam sama enggak ada yang mau ditanya. Foto sini. Sudah foto tadi Ustaz. Sehat-sehat ya Bu. Ya amin, alhamdulillah. Dari Papua. Ya, nih lagi tugas Ustadz, lagi tugas di Papua, kerjanya sih di Jakarta. Ya. Amin. Ya, makasih Ustadz. Di sini udah mau jam 11:30. Alhamdulillah, terima kasih Banyak karena Bu. UDB. Ini di mute. Paman mungkin mau tanya adiknya. Adik mama. Lanjut semua juga. Ada Pak. Ada yang mungkin masih ada yang mau bertanya kepada Ustaz? Kalau nggak ada, kita nanti lanjutkan untuk pertanyaan dari jamaah. Dokter Ambo mungkin ada. Oke. Paman Ambo, dengar suara saya? Paman Ambo? Yang Rizal SPM. Paman Ambo? Oh ya. Mungkin mau komen balik kandungnya dulu Ustaz. Mana? Di unmute dulu, kawan. Speakernya dibuka dulu, di unmute dulu, kawan. Oke. Taruh di unmute, kawan. Oke. Mungkin Dokter Ambo mau komen pertanyaan. Dokter Ambo, ini adalah Dodi, dengar Dodi? Oh, dengar ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kami dari Jambi mengikuti ceramah dari Ustadz Sam. Jambi. Saya adiknya almarhumah Ustadz Sam. Terima kasih apa yang disampaikan cukup ya banyak manfaat. Mungkin tidak ada pertanyaan. Terima kasih aja apa yang disampaikan. Amal dari tadi kuburannya gitu. Terima kasih. Itu aja jadi. Terima kasih. Untuk keluarga di Jambi. Sekarang kembali ke keluarga Padang. Silakan ada pertanyaan. Sama itu ya? Satu kelompok ya? Ya, dari ini sekarang Kota Padang, keluarga Padang. Mau apa? Nggak kedengar. Jaringannya putus. Dari sini bagus kok. Kedengeran kok. Sana bagus ya, jadi galak. Yes. Apa sih? Awas itu Pak. Ya, koordinator khataman. Koordinator khatamannya Bu Arni. Bu Arni. Panggil dia Bu Arni. Bu Arni bisa mendengar suara kami? Pada Bu Arni. Arni atau Arni? Arni. Belajar Arni ya? Arni. Enggak ada. Tadi memang ada tadi. Ini keluarga dari Sago. Dari Jawa Zoom dengan pertanyaan dari Jawa offline ya, Jawa yang ada di sini. Saya ingin bertanya kalau silakan ada siapa yang mau bertanya? Ini langsung ada yang langsung. Saya bernama Jadi Enda. Saya mau bertanya, kalau saya sudah almarhum, saya tanyakan, apakah orang saya kalau berdoa itu suka wajahnya almarhum juga kelihatan? Apa artinya? Terus yang kedua, apakah masih bisa kontak batin dan almarhum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa tahun Bunda meninggalnya? Baru 2 tahun. Bunda tadi bertanya apakah apa tandanya kalau saya berdoa mendoakan almarhum itu selalu terbayang wajahnya. Tandanya ibu adalah istrinya gitu. Tandanya itu benar suami ibu karena terbayang wajahnya. Yang saya yang terbayang wajah orang lain. Ya, jadi wajar lah, itu kan memori. Nabi itu kan udah bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pernah dihidangkan kaki kambing. Kesenangan Nabi itu paha kambing. Ketika dihidangkan sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, pas dikeluarin dengan nampannya,
Karena Nabi, wah alhamdulillah masak ini hari ini. Kata Sayyidatina Aisyah, iya ya Rasulullah dimasakin. Kata Aisyah, bentar ya aku masuk dulu, mungkin cuci tangan atau apa gitu ya. Pas Aisyah keluar, udah hilang sepotong. Jadi separuh dari kaki kambing ini dipakain sama Nabi, hilang gitu. Kata Sayyidatina Aisyah, ih cepet amat makannya. Orang cuma masuk buat cuci tangan atau apa gitu ya, masuk ke dalam, kok udah hilang setengah. Maka kata Rasulullah, saya kasih kepada nenek tua itu. Maka kata Sayyidatina Aisyah, yang itu yang baru lewat, kelihatan seorang nenek yang agak susah berjalan, sudah sepuh kayak kelaparan gitu dikasih sama Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidatina Aisyah, kok banyak banget dikasihnya gitu kan, kok dikasih semua gitu kepada nenek itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Sayyidatina Aisyah, emang kau kenal sama dia ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Dia itu adalah sahabatnya Khadijah. Dia itu adalah sahabatnya Khadijah. Ya Allah, sahabatnya aja diperlakukan seperti itu. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Lah Khadijah mulu ya. Kan Sayyidatina Aisyah itu kan ya gambaran wanita muda yang mungkin cemburuan, yang ini segala macam. Ya mengatakan ya elah Khadijah mulu yang diingat, Khadijah mulu. Nah ini jawaban dari ibu. Apakah kalau kita mengingat itu tidak salah itu? Oke. Adakah kontak batin? Masih ada kontak batin. Rasulullah saja masih mengingat daripada Sayyidatina Khadijah dengan segala perjuangannya. Apa jawaban Sayyidatina Aisyah pada saat itu? Ya Rasulullah, belumkah cukup Allah gantikan untukmu seorang perawan nih? Belumlah cukup Allah gantikan untukmu istri-istrimu yang lainnya. Apa sih Khadijah yang kau ingat-ingat terus? Apa jawaban Khadijah? Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak akan pernah yang bisa menggantikan kebaikannya Khadijah. Berarti terbayang-bayang itu adalah manusiawi, wajah seorang Rasulullah saja masih terbayang wajahnya. Kalau dibilang kontak batin, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya tentang roh, tentang orang yang sudah meninggal, apakah ada kontak batin atau apa istilahnya itu, maka Allah tidak ngasih kita ilmunya, kita nggak tahu tentang masalah roh itu, apakah benar mereka kontak dengan kita atau tidak. Yang jelas kita masih bisa mengingatnya dan masih bisa mendoakannya. Tapi jangan pernah percaya kalau ada orang kerasukan lalu mengatakan saya adalah Rasul. Jin. Tidak mungkin ada itu yang begitu. Tapi kalau ibu cuma ingat kontak batin itu ada. Tapi kalau ada orang kerasukan, saya mbahmu, tidak ada itu, tidak ada. Bohong, jin itu pembohong paling besar. Ya jangan percaya. Boleh, memang begitu orang bertanya sama saya selalu bersambung. Jadi Pak Ustaz, siap. Istrinya kan udah meninggal. Orang ini orang lain nih. Gitu. Oh, iya. Terus kan ada yang senang dengan saya nanti ya. Jin korin. Ya, jin kiron beda lagi. Kiron mah dikiharut Bu. Gimana? Jadi istrinya sudah meninggal. Nah, Bu udah nih. Ya, kita sama Ibu. Halo, Abang. Boleh. Kalau saya ketemu kamu, istri saya tuh yang nggak ada tuh marah-marah. Benar nggak, Ustaz? Mungkin bukan mesti. Dia mungkin menganggap pasti dia akan marah-marah di sana. Pasti dia nggak rela. Itu kan dugaan kita saja. Dugaan kita sebagai manusia. Kembali lagi ya, saluna kali roh. Kita tidak tahu menahu tentang masalah roh itu. Apa yang dilakukan di sana. Mungkin saja tempatnya udah tempat yang sangat indah. Atau bisa saja istrinya malah sedih kenapa tidak menikah lagi, padahal ada yang bisa merawatnya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu menahu itu. Jadi kalau jin korin itu memang ada. Ya, yang saya bilang tadi jin itu bisa menyerupai nenek kita yang sudah meninggal telah lama. Allah. Ya, sudah. Apa Bun? Gak apa-apa Bun, senang aku. Saya baru muslim 4 atau 5 tahun ini. Terus orang tua saya almarhum itu Katolik. Kalau saya berdoa, apa itu sampai? Ya, itu belum makanya.
Kalau orang tuanya masih hidup, Sudah meninggal. ya, kalau masih hidup masih bisa didoakan. Tapi kalau akidah kita sebagai Islam, kalau orang tuanya sudah meninggal dalam keadaan tidak muslim, tidak sampai doanya. Beda server. Beda jaringan gitu ya, beda servernya. Tapi kalau masih hidup, tidak ada batas untuk kita mendoakannya. Cuma ini akhlak sebagai anak yang berbakti tetap aja. Karena nggak dosa juga. Ya Allah, selamatkan orang tua atau apa? Doakan kebaikan-kebaikan. Karena itu juga termasuk daripada akhlak. Tidak diharamkan juga untuk mendoakan. Cuma kita harus yakin sebagai akidah kita bahwa akidah kita menyatakan bahwa kalau beda server, beda arah berarti doanya tidak sampai. Ada satu pertanyaan lagi ya, kita tutup jam 10 pas kita tutup ya. Ya, sama Ustazah Jesse mungkin mau nutup doa. Ustazah ya, Mami. Belum pernah. Oh ya. Aldi mungkin mau tanya. Babri masih ada. Yang dari, ayo bawa ini yang ditunjukkan mungkin mau tanya. Mau bertanya apa? Enggak di rumah ada kan kemarin. Ibu-ibu yang di belakang. Di rumah. Dari sebelah sini tanya satu orang aja. Siapa yang mau tanya satu orang di sini? Itu tadi yang tadi tuh. Oh iya. Enggak suruh bertanya tuh tiga orang. Gimana bertanya atau nyanyi? Sebelum ada yang bertanya? Udah ya. Oke. Oh iya, kali. Baik, alhamdulillah saya selalu merasa sangat bahagia kalau hadir di keluarga Opa, keluarga OPW karena mereka sangat santai seperti ini. Acara tausiahnya bukan tausiah yang tegang gitu ya, bunda sekalian, ayah sekalian. Makanya saya bersyukur sekali bisa bergabung dengan keluarga ini. Dan alhamdulillah satu aja sayangnya saya hadirnya pas Oma udah nggak ada gitu, jadi nggak sempat kenal dengan Oma. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini ataupun yang ada di Zoom, Allah berikan keberkahan atas apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Pahalanya kita niatkan untuk almarhumah Hajjah Ernawati binti Wiga dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها
Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Ya Allah, jikalau di antara kami ada yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya. Ya Allah, jikalau di antara kami ada yang sedang kesusahan, berikan kemudahan atas segala urusannya. Ya Allah, di antara kami ada yang datang ke sini membawa dosa-dosanya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau hapuskan dan ampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Khusus ya Allah, orang tua kami almarhumah Hajjah Irnawati binti Buyung Gadang, ya Allah, terangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi bagian daripada taman-taman surga. Amin, amin ya Rabbal Ya Alamin. Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan sehatkan seluruh orang tua kami yang hadir di sini, ya Allah. Dan jadikan anak keturunannya anak yang saleh dan salihah, anak yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak keluarga Om Dewe dan juga ada yang juga yang hadir, Masya Allah, semua yang hadir di sini, teman-temannya Om Dewe dan juga seluruh orang-orang yang mendoakan beliau di webinar ini. Semoga Allah balas kebaikan kita menjadi pahala jariah dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.